Perkenalkan, saya Wulan Ayu Fernande dari kelas A Prodi S1 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengambilan darah vena adalah proses mengambil sampel darah dari pembuluh darah vena untuk tujuan diagnostik, monitoring, atau terapi. Tujuannya bisa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium seperti tes darah rutin, tes fungsi organ, atau penilaian kadar zat tertentu dalam darah. Alat dan bahan 1 yaitu bagi, 2 bak instrumen, 3 perlak dan pengalas, 4 tourniquet, 5 bengkok, 6 handscone bersih, 7 BD vakutainer, 8 alkohol swab, 9 plaster, 10 tabung vakutainer. Untuk prosedurnya, 1. Lakukan langkah cuci tangan yang benar dengan air dan sabun. Keringkan, cuci tangan juga dapat menggunakan alkohol rub. Setelah mencuci tangan, pakai sarung tangan non-steril. Lakukan inspeksi pada fase antecubiti, lengan bawah, dan tangan. Vena yang paling sering digunakan adalah vena mediana cubiti, vena basilica, dan vena cephalica. Cari vena yang terlihat, lurus, tidak bercabang, dan jelas. Pasang tourniquet 10 cm di atas area phlebotomi dan periksa ulang dengan palpasi. Lalu minta pasien untuk menurunkan lengan dan mengepalkan tangan berulang kali selama 15-30 detik untuk memperbesar pembuluh darah. Pada pasien rawat inap yang terpasang akses infus, jangan ambil darah dari akses yang perifer sebelumnya karena dapat menginduksi hematom, hemalisis, dan kontaminasi. Lakukan tindakan asepsis pada area fungsi dengan 70% alkohol swab. Tindakan asepsis tidak perlu dilakukan pada pengambilan sampel kultur darah. Tunggu hingga kering, jangan sentuh vena lagi setelah disinfeksi. Fiksasi vena dengan memegang lengan pasien dan lakukan traksi kulit dengan menempatkan ibu jari tangan non-dominan di distal area yang dipilih untuk insersi jarum. Minta pasien untuk menggenggam tangannya agar vena lebih jelas terlihat. Tusukkan jarum dengan sudut 15-30 derajat dengan bevel menghadap ke atas. Ketika jarum sudah memasuki vena, flashback darah akan terlihat. Landaikan sudut dan terus masukkan jarum hingga 3-5 mm mengikuti alur vena. Ketika darah sudah cukup diambil, lepaskan tourniquet sebelum menarik jarum keluar. Tekan dengan lembut menggunakan kapas sambil menarik jarum keluar. Meminta pasien untuk menahan kapas pada tempatnya dan tidak menekuk lengan. Memasukkan darah dengan jarum suntik masih terpasang dan mengakibatkan hemolisis. Lepaskan jarum suntik, kemudian darah ditransfer melalui adapter secara perlahan. Bolak-balikan tabung 180 derajat pada posisi vertikal beberapa kali sebelum dikirim ke laboratorium. Pastikan identitas pasien kembali dan tempelkan label pada masing-masing tabung spesimen. Inspeksi lokasi fungsi. Jika tidak ada pendarahan, tempelkan plaster di atas lokasi fungsi. Buang limbah medis dan peralatan sekali pakai dan kirim tabung darah ke laboratorium. Macam pemberian obat: 1. Injeksi subkutan, 2. Injeksi intramuskular, 3. Injeksi intravena. Injeksi subkutan. Jenis suntikan ini digunakan untuk memberikan obat-obatan seperti insulin untuk diabetes, suntikan hormon untuk perawatan kesuburan, dan obat pengencer darah untuk mencegah pembekuan darah. Ini lokasi umum pemberian injeksi, perut bagian bawah kecuali 5 cm di sekitar pusar.
Injeksi intramuskular, cairan tertentu dimasukkan langsung ke dalam otot yang memiliki banyak pembuluh darah. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar agar tidak ada kemungkinan untuk menusuk saraf, misalnya pada bokong dan kaki bagian atas atau pada lengan bagian atas. Injeksi intravena. Intravena merupakan metode pemberian obat melalui pembuluh darah. Prosedur ini kerap digunakan untuk mengobati kondisi medis darurat seperti serangan jantung, stroke, atau keracunan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberian obat melalui mulut atau oral.